Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini saya masih diberi kesempatan untuk menjelaskan atau membawakan materi yang akan saya bawakan pada video kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Adapun materi yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu mengenai dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Dasar hukum dakwah. Jadi, pada mulanya, dakwah adalah tugas para rasul. Masing-masing mereka ditugaskan untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala semata sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Jadi, para rasul itu sebenarnya semuanya adalah dai yang mempunyai misi suci mengajak manusia ke jalan tauhid. Setiap seorang rasul wafat, maka diutuslah rasul selanjutnya untuk meneruskan dakwah mengajak manusia kepada tauhid, dan tugas itu berkesinambungan antara para rasul hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup para rasul. Jadi, tugas berdakwah itu sebenarnya tidaklah mudah karena memerlukan keahlian dan keterampilan baik dari segi intelektual, emosional maupun spiritual. Kalau demikian permasalahannya, berarti tidak semua umat manusia atau umat Islam memiliki kompetensi tersebut. Sebab dalam masyarakat, dari segi intelektual, ada yang termasuk golongan awam, ada yang termasuk golongan tanggung, dan ada yang termasuk golongan alim ulama. Jadi melalui alur pikir tersebut, berarti dakwah tidak dibebankan kepada setiap orang. Kemudian yang kedua, ada tujuan dakwah. Jadi secara umum, tujuan dakwah adalah mengajak umat Islam kepada jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Maka tujuan dakwah sebetulnya tidak lain dari tujuan dakwah itu sendiri, yakni transformasi sikap kemanusiaan. Nah, secara umum tujuan dakwah dibagi menjadi dua level, yaitu level individu dan level kelompok. Yang pertama, level individu. Pertama, mengubah paradigma berpikir seseorang tentang arti penting dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari banyak dipengaruhi oleh paradigma berpikirnya. Jika seseorang melakukan tindakan mencaci orang lain, sebenarnya dalam benak orang yang dicaci itu tersimpan pikiran-pikiran yang tidak baik pada orang dicacinya. Yang kedua, menginternalisasikan ajaran Islam dalam kehidupan seorang muslim sehingga menjadi kekuatan batin yang dapat menggerakkan seorang dalam melaksanakan ajaran Islam. Ajaran Islam tidak hanya sekedar wacana yang diperdebatkan, melainkan perlu diinternalisasikan dalam diri seorang pemeluk agama. Ketiga, wujud dari internalisasi ajaran Islam. Seorang muslim memiliki kemauan untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain melakukan ibadah-ibadah yang bersifat ritual, umat Islam juga perlu melakukan ibadah-ibadah sosial sebagai wujud dari kemauan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi dakwah yang selanjutnya ada pada level kelompok. Nah, pertama, meningkatkan persaudaraan dan mempersatukan kalangan muslim dan kalangan non-muslim. Perbedaan di kalangan masyarakat merupakan sunnatullah yang tidak bisa dibantah. Kita bisa melihat perbedaan pada warna kulit, tinggi badan, budaya, sikap dan perilaku, dan sebagainya. Perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan, tetapi dijadikan sebagai kekuatan untuk saling Kedua, peningkatan hubungan yang harmonis dan saling menghargai antara kelompok atau masyarakat. Wujud dari menjaga persaudaraan adalah lahirnya kehidupan yang harmonis dan saling menghargai di masyarakat.
Nah, kemudian kita masuk kepada fungsi dakwah. Fungsi dakwah yang pertama adalah mengesahkan Tuhan, pencipta alam semesta. Fungsi utama dari dakwah Islam adalah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat Islam agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menolak berbagai ideologi, paham dan keyakinan hidup yang lainnya. Penjelasan dan pemahaman yang komprehensif tentang Tuhan bersumber dari kitab suci yang diturunkan kepada Nabi melalui ayat-ayat yang terdapat dalam kitab-kitab suci. Tuhan memperkenalkan dirinya dan sekaligus mengajarkan bagaimana manusia dapat berpikir, berbakti, dan menyembah. Kemudian fungsi dakwah yang kedua adalah mengubah perilaku manusia. Fungsi dari dakwah yang kedua adalah mengubah perilaku manusia dari perilaku jahiliyah menuju perilaku yang islami. Manusia memiliki potensi mengenal Tuhan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta lahir dalam kondisi-kondisi yang sesuai perubahan perilaku manusia yang jauh dari Tuhan dan memiliki perilaku yang tidak baik sesuai dengan nilai-nilai Islam yang telah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian fungsi dakwah yang ketiga adalah membangun peradaban sesuai dengan ajaran Islam. Sasaran dakwah tidak hanya ditujukan pada individu saja, melainkan juga pada masyarakat. Menurut Siddiq Ghazalbah, masyarakat terwujud karena adanya hubungan rohaniah yang disalurkan oleh bahasa. Dengan bahasa, seorang pribadi menyampaikan pikiran, perasaan, pengalaman, dan keinginannya kepada pribadi lain dalam masyarakatnya, yang kemudian menimbulkan ide-ide yang membentuk kebudayaan. Kemudian fungsi dakwah yang keempat adalah menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Untuk tegaknya sistem sosial yang ada di masyarakat, maka fungsi dakwah berikutnya adalah menegakkan kebaikan dan kemungkaran. Dalam pergaulan sosial, tidak bisa dinafikan adanya gesekan, benturan, dan konflik antar sesama karena masing-masing anggota masyarakat memiliki pola pikir dan sikap yang berbeda-beda. Jadi dalam proses menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi perlu diperhatikan rambu-rambu yang diajarkan oleh Islam, yaitu dilakukan secara evolusif dan penuh dengan kesabaran. Dilakukan secara lemah lembut, memiliki dasar keilmuan yang kuat, dan memperhatikan situasi dan kondisi, serta memperhatikan tujuan yang akan dicapai. Nah, jadi itulah materi yang sempat saya jelaskan mengenai dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.